kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa telah 1 minggu Tuhan telah melawat kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sepanjang minggu. Mari kita datang kepada Tuhan, memberikan hati kita, memberikan pujian-pujian kita hanya untuk menyembah Tuhan. Kita lepaskan semua lelah penat kita. Kita hanya satu fokus untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan atas satu pujian. Betapa aku mencintai. Haleluya. Aku mencintai segala yang tak terjadi. Kau pernah sendiri Tuhan, kau menjalani hidup ini. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih Bapa-Mu. Satu hati ubah hidupku menjadi yang baru. Kita ulang lagi dari awal, lebih syukur lagi katakan. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi, haleluya, jangan terbaik oleh karena kasih. Angkat tangan saudara, katakan Bapa Tuhan. Bapa, satu hati ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang putih, Kau membentuk berjalan hati. Bapa, aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, haleluya. Bapa, satu hati ubah hidup kami Tuhan, ubah hidup jadikan kami baru, jadi yang baru.
Tuhan sebuah kebenaran. Nyatakanlah kepadaku untuk nilai nama, menilai jiwaku dan kasih karunia. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Hanya Yesuslah sahabat sejati dalam hidup kita. Kita akan satu pujian bila hati terasa berat. Nanti di akhir pujian, dengan hormat saya meminta Pak Guru untuk memimpin kita dalam doa penyerahan. Kita mau angkat satu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku tanya
firman mari datanglah. Dia selalu pedulikan, dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, yakinku salah bebanku sujud, sujud di atas kami bawa Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu ketika kami ada sujud di hadirat ke seluruh hidup kami merasakan ada perubahan hidup. Kami tidak berhenti datang di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segala kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami, terlebih di sepanjang waktu yang kami lewati dalam minggu ini, kami merasakan kuasa Allah terjadi atas hidup kami.
Ada lawatan Allah datang dalam hidup kami. Ketika hidup kami dalam keadaan tidak baik, ataupun kami berpikir tidak ada jalan dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan akan ada bersama kami. Melalui hari ini, inilah kenyataan kebenaran kasih-Mu dalam hidup kami. Wujud daripada kasih-Mu kami boleh ada di hadapan Tuhan, berkumpul di altar-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Sekalipun kami merasakan dan kami tahu, di tengah-tengah kebaikan Allah kami seringkali memberontak dalam hidup kami. Ada perkataan, ada sikap perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terlalu hidup dalam keegoisan kami. Kami mau apa yang terjadi dengan kehendak kami. Tuhan, kami tahu itu adalah dosa kami. Kami hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan akan kehidupan kami, akan hidup kami yang akan datang. Kami merasa tidak ada Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ampuni kami. Saat ini kami berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, membawa puji-pujian dan hormat kemuliaan untuk Tuhan. Kami serahkan seluruh tubuh jiwa dan kami untuk menjadi hormat kemuliaan-Mu Bapa. Hari ini kami mohon urapan Tuhan terjadi atas kami. Kami mohon dan kami rindu lawatan Allah terjadi atas hidup kami. Biarkanlah Tuhan berkuasa dan berdaulat atas ibadat kami. Biarkan Roh Kudus mengalir di tempat ini, penuhi hati pikiran kami, agar ibadah kami senantiasa untuk hormat kemuliaan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu terlebih pada saat ini. Pada hamba-Mu Pak Gembala, kami mohon kuasa urapan Allah terjadi mulai saat ini dan selamanya. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Jadilah pribadinya Bapa. Engkau hadir dalam kehidupannya, dalam pemikiran, dalam hatinya. Biar apa yang disampaikan bagi kami, bagi jemaat-Mu saat ini, benar-benar kami mendapatkan sukacita dan damai, kemenangan oleh karena firman yang disampaikan oleh Allah. Rapi hamba, berikan hikmat atas hidupnya. Biarlah sepadan dengan firman-Mu. Berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu di altar. Kami percaya bahwa Tuhan memakai mereka dengan kuasa daripada-Mu Tuhan. Engkau merapi mereka, pakai mereka lebih dahsyat. Biarkanlah apa yang mereka lakukan berkenan bagi Tuhan. Segala kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa kegelapan ingin mengganggu berjalannya ibadah kami. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berdaulatlah atas hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang masih belum sampai ke tempat ini, ataupun mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya tangan Tuhan menolong terulur atas mereka, untuk memberkati mereka, untuk melindungi mereka, dan melimpahkan sukacita atas hidup. Kami serahkan ke dalam tangan ibadah kami Bapa. Mulai dari awal hingga akhirnya, kami yakin bahwa kuasa kemuliaan Allah akan terjadi bagi kami saat ini. Kemenangan dan sukacita akan mengalir di tempat ini, dan kami akan merasakan sehingga kami pulang nanti untuk membawa berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang bersukacita untuk memuji nama Tuhan, angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita mau bakar semangat kita. Kita mau puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. La 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 la.
setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na, berhutang budi Allah. Oh na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Karena Mu sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Amatku angkat padamu, mensyukuri hamba-Nya Kau tapi itu melupakan dirimu. Sepatutnya di bangsa kami katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mengumumkan persembahan, tapi sebelum itu nanti kita akan dipimpin doa persembahan oleh Ibu Gembala. Kita mau angkat satu pujian lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan semangat dan puji-pujian kita. Mari kita mau sambut Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Let's go. Mari kita puji-pujian lagi. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji nama-Nya. Jaya Maha Mulia. Jaya Maha Mulia. Jaya
Bapa, Engkau sudah memberkati kami Bapa. Jika sebentar kami mau memberi Tuhan, kami percaya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa, ajar kami Tuhan untuk suka memberi Tuhan, untuk suka memberkati Bapa. Karena Engkau telah lebih dahulu Tuhan memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan, sanggup untuk memberkati kami dengan berlimpah Bapa. Terima kasih Bapa, biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang selalu memimpin kami, memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya tingkap-tingkap langit dibukakan Tuhan bagi kami, berkat-Mu dicurahkan Tuhan bagi kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan dicukupi Tuhan segala kebutuhan-kebutuhannya. Karena Tuhan kami adalah Allah yang kaya, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau mengumpulkan korban persembahan kita pada petugas yang mempersiapkan. Kita mau angkat pujian kencaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala kita di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pendengaran kita hanya untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita mau kosongkan gelas kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan satu pujian karena saling. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah menyucikan hidup kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Yang katakan karena salib, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kau dapat menjawab dengan sungguh mengatakan hanya Kau, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau menyembuhkanku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Masih ada sukacita buat Tuhan? Yang sukacita angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dengan sukacita kita kembali datang di rumah Tuhan ini bersekutu dengan Dia. Dengan hati yang damai, dengan hati yang penuh sukacita, kita boleh menunjukkan eksistensi kita. Datang bersekutu dengan Tuhan. Tampang kita, sikap kita, penampilan kita, itu adalah merupakan cerminan dari hati kita. Hari ini saya akan mengangkat firman Tuhan dengan tema hati yang dibaharui. Kita baca 1, 2, 3. Hati yang dibaharui. Kita baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan.
Kenapa harus hati yang dibahas di dalam Alkitab? Apa pentingnya hati? Kenapa bukan mata? Kenapa bukan telinga? Kenapa bukan hidung? Memang itu dibahas memang dalam Alkitab juga. Mata, mulut, hidung, memang dibahas. Tapi kenapa hati ini yang sangat ditekankan bagi kita? Berarti hati ini punya pengaruh yang luar biasa bagi hidup kita. Nah, nats ini mengajarkan kita bahwa jangan tawar hati. Kita tidak boleh tawar hati. Meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita banyak pergumulan, meskipun kita sedang terjepit, meskipun kita banyak masalah, meskipun kita ditindas, meskipun kita banyak sekali kesulitan-kesulitan hidup, tapi dikatakan jangan tawar hati. Kenapa? Karena manusia batinnya kita dibaharui setiap hari. Apa tawar hati itu? Tawar hati itu dikatakan seseorang yang kehilangan semangat, kurang antusias, cenderung pasif, dan bahkan memilih mundur. Nah, kalau ngelihat tuh ada orang yang udah nggak semangat lagi, bawaannya lemes saja, udah kurang antusias, apa-apa suruh percayakan apa-apa, aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kalau saya mengerjakan itu pasti bakal rusak deh. Kalau saya mengerjakan itu bakal nggak jadi deh. Nggak antusias, cenderung pasif. Disuruh pun males, pasif, nggak ada proaktifnya. Kemudian dan bahkan memilih mundur. Kalau lihat orang-orang seperti ini, inilah ciri-ciri orang yang tawar hati. Nggak ada semangat-semangatnya, mukanya manyun melulu. Bibirnya tadi yang nggak doer jadi doer, manyun aja mukanya. Disuruh apa-apa malas, diperintahkan apa-apa nggak mau, diminta apa-apa nggak mau, disuruh ibadah mukanya manyun, disuruh melayani mukanya manyun. Ini ciri-ciri orang yang tawar hati. Ya, saudaraku sekalian, kadang kalau saya melihat apa-apa itu nggak ada proaktifnya, disuruh itu harus disuruh-suruh, ya apa-apa itu harus kayak pahat, tahu pahat? Pahat itu kalau nggak digetok nggak makan, itu nggak nancap di kayu. Kalau nggak digetok, atau kuda kalau nggak dipecut nggak lari. Itu tanda-tanda orang yang tawar hati. Ya, tapi saya yakin di sini nggak ada. Haleluya. Haleluya. Seberapa penting sih makna hati itu? Seberapa penting makna hati? Sampai hati itu dibahas dalam satu nats. Jangan tawar hati. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada dalam hatimu sedang bersedih, maka mukamu juga sedang bersedih. Hatimu sukacita, maka engkau juga pasti sukacita. Engkau sedang kepahitan, maka sikapmu juga tidak ada damai. Intinya, apa yang ada dalam hatimu, itulah yang terpancar di kehidupanmu. Makanya kalau saya lihat saudara-saudara di tempat ini, mukanya semua sukacita, mukanya semua penuh damai, berarti hatinya juga penuh sukacita. Haleluya. Ada yang tidak sukacita? Coba ketawa dulu semuanya. 1, 2, 3. Berarti hatinya penuh damai. Ya, itulah pentingnya hati. Makanya hati itu sampai dibahas dalam satu nats. Ya, ternyata tapi saudaraku sekalian, hati itu tidak bisa dengan sendirinya bersih. Ya, kita harus terus-menerus menjaganya agar tidak tercemar. Engkaulah yang bisa menjaga hati.
supaya hatimu tidak tercemar, supaya hatimu tidak terkotori. Engkaulah yang bisa menjaganya, saudara sekalian, bukan orang lain. Saya tidak sanggup menjaga hatinya Heri. Saya tidak sanggup, jangankan Heri, menjaga hati istri saya aja saya tidak sanggup. Benar. Sedalam-dalamnya lautan bisa diselami. Pintar. Istri saya itu jago puisi dulu. Haleluya. Sedalam-dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Hati istri saya aja saya nggak tahu. Saya nggak tahu hati istri saya itu kalau dia itu ternyata benar-benar mencintai saya. Haleluya. Tepuk tangan lah untuk bersama saya. Daripada nggak ada tepuk tangan. Kita harus terus-menerus menjaganya agar tidak tercemar. Bukan orang lain, saudara sekalian, yang menjaga hati kita. Yang bisa menjaga hati kita lah kita sendiri, supaya jangan terkotori dan jangan tercemari. Inilah kodrat hati manusia. Perhatikan, ini kodrat hati manusia. Di dalam hati itu, ini ada gambaran kayak hewan, banyak hewan di sini. Di situ ada serigala. Serigala itu terkenal dengan pencuri, suka mencuri makanan binatang lain. Kemudian itu ada ular, itu menunjuk kepada penipu, pembohong. Kan seperti ular waktu menipu Hawa di Taman Eden. Makanya dia itu simbol daripada penipu. Di situ ada singa atau harimau, pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Enggak pernah mukanya penuh sukacita, marah melulu. Situ ada kura-kura. Kura-kura itu pemalas. Babi itu apa? Penuh dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Itu ada kambing. Kambing itu apa? Keras kepala. Di atas itu apa? Burung merak. Burung merak itu apa? Congkak, sombong. Karena bulunya cantik, jadi congkak, sombong. Lalu ada iblis di tengah-tengah itu. Lalu ada mata hati. Di tengah-tengah itu apa? Ada suara hati. Nah, inilah kodrat manusia. Dalam hati manusia itu sebenarnya inilah yang mengisi hati manusia pada dasarnya. Lalu firman Tuhan di luar, salib Kristus di luar, Roh Kudus yang digambarkan dalam burung merpati di luar. Inilah kodrat hati manusia, saudara sekalian. Ya. Lalu ini hati yang menggugah. Jadi artinya begini, sebenarnya firman Tuhan, Yesus, Roh Kudus sebenarnya mau masuk dalam hati kita. Tapi ternyata dosa-dosa dalam hatinya itu yang digambarkan dengan binatang itu lebih kuat. Kenapa? Karena orang ini masih dikuasai dengan kedagingannya. Lebih kuat kedagingannya. Sehingga dosa-dosa ini lebih kuat dalam hatinya. Dan sampai-sampai dia menggugat ketika firman Tuhan, ketika Yesus, ketika Roh Kudus masuk dalam hatinya. Ini hati yang menerima. Nah, puji Tuhan, kalau seperti ini hati yang menerima. Dalam hatinya ada salib Kristus, ada firman Allah, ada Roh Kudus. Mata hatinya, suara hatinya sudah menerima keselamatan ini. Binatang-binatang ini, hewan-hewan ini yang merupakan simbol daripada dosa udah di luar hati. Saya berharap kita seperti nomor 3 ini. Dalam hati kita hendaknya yang ada itu Roh Kudus, firman Tuhan, adanya Yesus. Haleluya. Hewan-hewan yang digambarkan sebagai dosa itu di luar hati kita. Jadi kalau di rumah ada yang suka marah-marah, berarti dalam hatinya ada apa? Harimau. Di sini nggak ada yang marah-marah, makanya mukanya sukacita semua. Haleluya. Kalau di rumah ada yang suka bohong, berarti dalam hatinya ada ular. Kalau di rumah ada yang congkak, sombong, berarti dalam hatinya ada burung merak. Keras kepala, berarti dalam hatinya ada kambing. Berarti kalau keras kepala bilang aja kambing ini orang. Keras kepala banget.
Ya, berharap kita seperti nomor 3 saudaraku sekalian. Haleluya. Jangan seperti nomor 1. Jangan seperti nomor 2. Tapi jadilah seperti nomor 3. Tapi ini lagi. Ya. Ini hati yang menolak. Ini benar-benar parah. Jadi karena di dalam hati itu sudah bercokol itu dosa, akhirnya firman Tuhan pun ditolak. Salib Kristus ditolak. Sampai itu kita kasih gambarannya, salib itu sudah jatuh. Ditolak salib Kristus. Roh Kudus ditolak. Kenapa? Ini hati yang menolak. Makanya orang itu aja dia ibadah, ngamuk, ibadah, mending gua kerja. Nah itu sebenarnya hati yang menolak, saudara sekalian. Hatinya itu sudah penuh dengan hewan-hewan piaraan. Nah, hatinya itu sudah penuh dengan hewan-hewan buas. Hati yang menolak. Ini hati yang tidak taat. Memang dalam hatinya ada firman Tuhan, dalam hatinya ada salib, dalam hatinya ada Roh Kudus, tetapi tidak taat. Sehingga dia masih digodain oleh dosa-dosa ini. Masih digodain oleh harimau, masih digodain oleh kambing, masih digodain oleh burung merak, masih digodain oleh serigala. Ya, saudaraku sekalian. Sehingga membuat hatinya tidak taat. Orang yang hatinya tidak taat, maka godaan dosa itu sangat kuat. Untuk mengalahkan dosa apa? Taat. Haleluya. Haleluya. Bagaimana supaya tetap indah di hadapan Tuhan, saudaraku sekalian? Baca 1, 2, 3. Hati harus selalu dibaharui. Ini tadi yang kita baca. Supaya tetap indah di hadapan Tuhan, hati ini harus selalu dibaharui. Katakan ke kananmu, hatimu baharui. Hatimu baharui. Ya. Firman Tuhan mengatakan, ya, walaupun tubuh jasmani ini merosot karena usia yang bertambah, tetapi di dalam hati ini harus selalu dibaharui sehingga menjadi indah atau cantik di hadapan Tuhan. Orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang indah di hadapan Tuhan, bukan karena mukanya cantik atau mukanya ganteng, tapi karena hatinya sudah dibaharui setiap hari. Haleluya. Meskipun mukamu ganteng, cantik, tapi hatimu busuk, maka engkau tidak indah di hadapan Tuhan. Engkau tidak indah di hadapan Tuhan. Banyak kita lihat kok. Banyak itu yang cantik-cantik ganteng di luar sana, tapi coba lihat hidupnya di luar, nggak jadi contoh. Akhirnya kita jijik kan melihatnya. Akhirnya kita bilang apa? Ini orang ganteng-ganteng tapi busuk ya. Ini orang cantik-cantik tapi mulutnya kayak comberan ya. Jadi cantik itu bukan karena mukanya cantik atau tampangnya ganteng, enggak, tapi karena hatinya dibaharui setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hati yang tidak mau dibaharui? Perhatikan. Hati yang tidak dibaharui penuh dengan 13 perkara. Kita bisa baca di Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Yang pertama, pikiran jahat. Hati yang tidak dibaharui, maka pikirannya jahat. Kedua, penuh dengan percabulan. Percabulan itu saya coba cari artinya percabulan, yaitu seks dua orang yang belum menikah. Tiba-tiba heda, lavalua halus dengan halur. Melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan mereka. Percabulan, seks dua orang yang belum menikah, itu percabulan. Ketiga, pencurian, mencuri. Mencuri itu apa? Mengambil yang bukan haknya. Keempat, pembunuhan. Pembunuhan itu bukan harus menghabisi nyawa saudara, menghabisi nyawa orang, bukan. Pembunuhan itu ketika kita membenci saudara kita, membenci dengan penuh dendam, kepahitan, sakit hati kepada saudara kita, itu sudah pembunuhan. Perzinahan, tadi percabulan, sekarang perzinahan itu apa? Seks yang sudah menikah dengan bukan pasangan. Dia sudah menikah,
tapi dia melakukan seks dengannya, bukan pasangannya. Itu perzinahan. 6. Keserakahan. Ya, keserakahan itu tadi kan sama kayak hawa nafsu. Si babi itu kan hawa nafsu, keserakahan, tamak, tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Kejahatan, jahat, hatinya penuh dengan kejahatan. Tadi pikiran jahat, sekarang hatinya penuh dengan kejahatan. Lalu kelicikan, kemarin kita sudah belajar kelicikan itu seperti apa? Licik, ya. Penuh dengan kamuflase, melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, menggunakan keakal untuk mencapai tujuannya dan berbagai kelihayannya. Itu licik. Lalu hawa nafsu dan iri hati. Saya sering menyampaikan di sini, iri hati itu apa? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itulah orang iri hati. Kalau orang lain susah, dia senang. Kalau orang lain senang, dia yang meriang. Ya, dia yang sakit hati. Dia yang kayak cacing kepanasan. Itulah orang iri hati. Dan dikatakan dalam Amsal pasal 40 ayat 3b, 44 ayat 30b, iri hati itu membusukkan tulang. Orang yang iri hati, coba perhatikan, orang yang iri hati itu enggak ada damai dalam hidupnya. Dia lihat Pak Guru pakai kacamata baru, iri hati. Hah? Dia lihat si Ray pakai sepatu baru, pegel-pegel badannya. Hah? Dia lihat Ibu Nara pakai lipstik baru, bibirnya yang kering. Itulah orang yang iri hati. Enggak pernah puas melihat orang lain senang. Jadi susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Iri hati, hujat, suka mencaci, suka mencela, suka memfitnah, sombong, tidak pernah rendah hati, dan kebebalan. Dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Perhatikan sekali lagi, baca nomor 13. 1, 2, 3. Kebebalan. Baca dalam gurunya 1, 2, 3. Dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Perhatikan ya, di depan ini sudah banyak kita menyampaikan firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan disampaikan di depan ini. Saudara sudah banyak menerima firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau juga tidak mau melakukan itu, berarti engkau adalah orang bebal. Orang bebal itu adalah tahu firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Ya, saudaraku sekalian, inilah yang memenuhi hati orang yang tidak mau dibaharui. Ya, apa untungnya hati yang sudah dibersihkan? Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ini saya udah ambil kesimpulannya. Untungnya hati yang sudah dibersihkan adalah firman Allah atau pribadi Tuhan tinggal di dalam hatinya. Jadi kalau hatimu masih dipenuhi dengan hewan-hewan tadi, hewan-hewan buas tadi, maka firman Allah itu tidak akan berdiam dalam hatimu. Makanya kalau ada yang mendengar firman Tuhan, lalu setelah dia dengar, udah nggak ngerti, kenapa? Menolak. Kenapa? Hatinya itu penuh dengan hewan-hewan buas tadi. Hatinya itu penuh dengan yang 13 tadi. Iri hati, kejahatan, pikiran jahat, hawa nafsu, kelicikan, iri hati, penuh dalam hatinya. Sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hatinya. Dan bahkan hatinya menolak firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kekuatan yang melimpah-limpah dalam menghadapi apa? Kan dikatakan, kalau hati dibaharui, maka dia akan memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Lalu melimpah-limpah dalam menghadapi apa? Pertama, dalam menghadapi penindasan. Dalam menghadapi ketika kita habis akal, dia memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Ketika kita mengalami penganiayaan, kita akan mengalami kekuatan yang melimpah-limpah. Kita akan memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Ketika kita dihempaskan, seolah-olah kita itu sudah jatuh dihempaskan, tidak berguna, dia akan memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ketika hati kita bersih, kita diberikan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam menghadapi berbagai hal, termasuk penindasan, habis akal, penganiayaan, dan ketika kita dihempaskan, kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Saudaraku sekalian, dalam menghadapi berbagai penindasan, habis akal, penganiayaan, dan ketika dihempaskan, ini bagaikan jalan kematian yang harus kita hadapi. Perhatikan ya, ini bagaikan jalan kematian yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Jika ada kematian, percayalah, pasti ada kebangkitan. Kalau engkau mematikan keinginan duniamu, kalau engkau mematikan keinginan kedaginganmu, maka engkau pasti akan dibangkitkan, dan engkau pasti suatu saat diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Haleluya. Jadi kalau kedaginganmu ini tidak pernah engkau matikan, maka engkau juga tidak akan pernah mendapat tubuh kebangkitan. Nanti orang-orang percaya ketika meninggal, kan orang meninggal itu kan ada dua tempat. Dia meninggal dalam Kristus, dia akan ditempatkan di Taman Firdaus, menunggu pengangkatan. Ketika dia mati di luar Kristus, dia akan ditempatkan di Tartarus, itu menunggu penghakiman. Jadi kita ini nanti orang-orang yang percaya Kristus, ketika kita meninggal, kita nanti akan diparkir istilahnya di Taman Firdaus bersama Abraham di sana. Nanti ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita dibangkitkan dan langsung diberikan tubuh kebangkitan. Orang-orang yang taruh di Taman Firdaus itu siapa? Mereka-mereka yang sudah mematikan dagingnya. Tanda-tanda orang yang sudah dimatikan dagingnya apa? Itu tadi, semua hewan-hewan buas itu nggak ada dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya apa? Hanya firman Tuhan, hanya Yesus, dan hanya Roh Kudus. Haleluya. Itu tanda-tanda orang yang sudah dimatikan dagingnya. Dan itu nanti kalau orang itu meninggal, dia akan ditaruh di Taman Firdaus. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, dia langsung dibangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan, dan dia diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk surga. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya ini artinya ini, jika ada kematian pasti ada kebangkitan. Jika engkau mematikan dagingmu, maka engkau juga nanti pasti akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Saudaraku sekalian, inilah kematian orang dalam Kristus. Perhatikan gambar ini. Ketika orang itu meninggal dalam Kristus, maka siapa yang menyambut dia? Para malaikat. Disambut oleh para malaikat. Dan dipastikan orang yang meninggal dalam Kristus, dia akan mendapat apa? Dibangkitkan. Tapi sebaliknya saudaraku sekalian, ini kematian orang yang menolak Kristus. Ya. Ketika dia meninggal, maka siapa yang menyambut dia? Para iblis, para roh jahat dari neraka, itu yang menyambut dia. Dan dipastikan orang yang mati ini, yang menolak Kristus, maka dia akan binasa. Saudara tinggal pilih. Apakah saudara pilih mati di dalam Kristus atau mati menolak Kristus? Kalau engkau mati di dalam Kristus, maka engkau pasti akan dibangkitkan. Kalau engkau mati menolak Kristus, maka dipastikan engkau pasti binasa. Saudaraku sekalian, yang terpenting di sini apa? Hati selalu mengalami pembaharuan agar ada kekuatan dalam menghadapi kematian. Bagaimana caranya supaya kita mendapat kekuatan dalam menghadapi kematian? Hati harus dibaharui. Hati yang selalu mengalami pembaharuan akan memanjat keluar sehingga kita kelihatan cantik, indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah pemain musik, maju ke depan. Kita angkat pujian buat Tuhan.
sujud di altarnya. Kita akan menyanyi buat Tuhan, dan nanti kita akan berdoa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Haleluya. Pada saudaraku sekalian, introspeksi diri. Lihat hatimu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati saudara. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hati saudara. Saudara lah yang tahu kondisi hatinya masing-masing. Jika saat ini hatimu dipenuhi dengan berbagai dosa, hatimu dipenuhi dengan dosa-dosa yang disimbolkan dengan binatang buas tadi, sehingga firman Tuhan, pribadi Yesus, Roh Kudus tidak ada dalam hatimu, bertobat. Buanglah segala yang jahat dalam hatimu. Izinkan Dia, Allah Tritunggal itu, mendiami hatimu. Inilah yang menentukan hidup kita nanti kelak. Ketika kita dipanggil Tuhan, inilah yang menentukan hidup kita. Apakah kita ke Taman Firdaus atau kita ke Tartarus? Kalau kita ke Taman Firdaus, puji Tuhan, kita tinggal menunggu pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang di awan maut. Tapi kalau saudara ditempatkan di Tartarus oleh karena kejahatan kedegilan hatimu, maka kau tinggal menunggu hari penghakiman Tuhan. Tidak ada harapan lagi bagimu. Introspeksi diri, koreksi hatimu. Jika kita masih memiliki hati yang busuk, yang penuh iri, dengki, perzinahan, percabulan, hati yang jahat, bertobatlah saudaraku. Datanglah mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan mempertemukan engkau untuk bisa membersihkan hatimu dari segala hal yang jahat. Mari kita akan punya buat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Haleluya. Bila hati terasa berat, katakan tak seorang pun, tak seorang pun mengerti beban. Terima
Bapa kami sembah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang telah melawat kami hari ini, supaya kami boleh membaharui hati kami, supaya kami tidak memelihara segala dosa dalam hati kami. Ketika dosa itu bercokol dalam hati kami, maka firman-Mu, pribadi-Mu, Roh Kudus-Mu juga tidak akan pernah berdiam dalam hati kami. Tuhan, betapa malahnya hidup kami ketika hati kami dikuasai oleh dosa Bapa. Berdoa Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami boleh mampu, kuat untuk bisa mengusir segala roh jahat dalam hati kami, agar kami boleh memiliki hati yang suci, hati yang dikuduskan, sehingga Engkau berkenan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami hari ini, ibadah yang telah kami laksanakan dari awal pertengahan hingga mau berakhirnya. Terima kasih atas penyertaan pertolongan Tuhan. Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Demikian juga Tuhan Yesus, berdoa seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Berkati Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan daripada berkat Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini nanti akan pulang dengan penuh sukacita dan penuh berkat-berkat daripada Tuhan. Demikian juga yang tidak bisa hadir, kami tidak tahu dimanapun mereka berada. Jika mereka Tuhan dalam keadaan masalah, Engkau Tuhan Yesus lawat mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka dalam berbagai pergumulan-pergumulan apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Tuhan berkati mereka seperti Engkau juga memberkati kami di tempat ini. Tuhan Yesus berkati semua yang telah mengambil bagian pelayanan hari ini, mulai dari usher, singer, musik, worship leader, juga Tuhan Yesus ini fokus, para kolektan, dan juga Tuhan Yesus para pendoa. Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Lebih-lebih hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, kiranya Tuhan Yesus pelayanan yang telah kami kerjakan pada hari ini benar-benar ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kebesaran diri kami, tapi biarlah kiranya kami semakin kecil, Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa seluruh jemaat telah memberikan persembahan untuk berkati tangan-tangan mereka, sehingga Tuhan Yesus melalui persembahan ini, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini juga Tuhan Yesus bisa terlaksana dengan baik. Melalui persembahan ini Tuhan, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati. Berkati mereka telah memberikan Tuhan, berkati tangan-tangan mereka, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau campur tangan dalam segala sisi kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, rumah tangga mereka. Engkau Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai kepada pemimpin yang terendah. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, negeri kami ini menjadi negeri yang diberkati. Terlebih dengan kehadiran kami anak Tuhan, maka negeri ini semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi. Kita akan punya buat Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Kita sukacita buat Tuhan. Itu tanda-tanda hatimu sudah dibahagiai. Di mukamu di wajahmu tidak ada sukacita. Thank you.
Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut-sambut. Oh, mari kita sambut-sambut. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 akan puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kemuliaan dari saya ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Ya, sekali lagi saya sapa puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan berasal dari lambaikan tangannya. Haleluya. Ada sekitar 6.000 sampai 7.000 jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mengucap syukur. Ya, kita diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Kita bisa berkumpul beribadah di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia. Ya, sedikit saya ingin mengutip dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, mengenai hati. Ya, saya pernah satu momen adalah ketika pelayanan atau ketika memulai hari, terkadang kalau hati kita ini nggak benar, ya, kalau hati kita nggak benar, pasti ada aja sialnya. Saya mengatakan sialnya karena kalau dibilang gini, kalau udah bad mood pagi itu pasti seharian bad mood. Itu untuk pekerjaan. Tetapi ada satu momen ketika saya melayani, contohnya saya WL, saya bermain musik atau saya bawa khotbah, bawa firman di sini. Emang penting, ya, emang penting itu menjaga kesucian. Karena kalau enggak menjaga kesucian itu aja para pelayan di sini, pasti ada aja itu ngawang, paham gak sih? Kayak kita berkhotbah atau kita WL itu pasti ngawang. Jadi itulah firman Tuhan yang memberkati kita, ya, pada saat hari ini, ya, menjaga hati. Banyak ada ular, ada harimau. Ini Pak Besta apa? Harimau? Bukanlah. Apa ya? Nomor 3. Ya, jadi marilah kita menjaga hati kita. Kita sudah diingatkan, kita sudah ditegur hari ini, ya, bagaimana kita menjalani hari-hari, bukan cuma esok, minggu depan, apalagi kita akan menyongsong tahun baru, ya. Jadi kita harus menjaga hati ini supaya damai, sukacita Natal. Kenapa nggak hidupkan ini lampu-lampunya, ya? Jadi ini kita akan menyambut Natal. Jadi saya ucapkan terima kasih buat para tim pelayan, ya, Infokus, Singer, Kolektan tadi, operator kamera, dan Asyar juga tadi. Biarlah damai sukacita Allah terus memberkati kehidupan saudara dalam menghadapi, melewati, ya, mengarungi hari-hari seminggu ke depan. Saya akan membacakan update para pelayan. Kebetulan, ya, minggu depan kita akan mengadakan Natal. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengadakan Natal tanggal 22 Desember. Jadi
tidak ada ibadah jam 10 ya Pak Gula? Tidak ada ibadah jam 10, tetapi kita akan ibadah di jam 5 sore. Jadi para pelayan sudah ditentukan, pemain musik dan segala macamnya. Dan untuk itu persiapkan diri, persiapkan baju. Nanti mungkin kita akan dengar dari para panitia apa dress code-nya, apa yang harus kita bawa dan apa yang harus kita persiapkan di hari H. Mungkin itu nanti dari panitia. Selanjutnya saya akan bacakan untuk para pelayan hari Jumat ibadah tengah minggu kita. Ya, hari Jumat tanggal 20 bulan Desember 2024, worship leader Joy, operator monitor Ete, kolektan Piniel, dan preachernya Bapak Pendeta Perhatian, dan musiknya saudara kita Evangelis Dasman. Nah, itu untuk update para pelayan seminggu ke depan. Tetapi mungkin seharusnya ini Pak Gembala tadi yang opening ini. Tapi ada nggak melihat sesuatu yang berbeda dengan hari ini dari para pelayan ya? Ada sesuatu hal yang bertambah Bapak Ibu. Jadi kita berusaha ini dari Pak Gembala yang kemarin kami kayaknya seru ini kalau kita beli kajot ya kan? Ya gimana vibes-nya? Gimana perasaan hari ini? Agak berbeda ya dari biasanya ya. Dari biasanya ya kita agak joget-joget sedikit dengan suara-suara dik 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 dik. Nah, ini kita baru perdana ya, kita belum latihan maksimal, semaksimal mungkin. Tetapi mungkin kalau setup ini enggak dibawa untuk Natal dulu. Ya mungkin masih kita train dulu, kita uji coba di ibadah-ibadah kita, ibadah minggu lebih tepatnya, bukan di ibadah Jumat. Jadi kan ini ada abang-abang kita, Abang Heri, Bang Westa, Bang Iman. Kalau seandainya ingin bermain musik, ya ikut dalam pelayan bisa, banyak sekarang, udah banyak opsi jadi singer. Ini merupakan debut pertama saudara kita, betul ya. Ya, jadi kita tinggal menunggu nih kapan debutnya nih abang kita yang satu ini nih. Ya kita tinggal tunggu saja kapan debutnya nih ya. Jadi ada Bang Ras sudah singer, udah ada nanti Bang Wesa kalau mau, Bang Heri sudah debut minggu kemarin. Jadi kita sangat kita sangat bersyukur bahwa Bapak Gembala kita itu membuka tangannya, membuka diri untuk anak-anak muda gitu loh. Jadi ya kan sudah dimulai ini ya Pak Gembala, nanti kalau bisa di-upgrade gitu loh, jangan cuma ini. Jadi ya kita berdoa biar terus Tuhan berkati gereja kita, Bapak Gembala kita, keluarga Bapak Gembala kita, keluarga jemaat-jemaat juga, supaya mungkin bisa bertambah, ada gitar elektriknya, kita punya bass, kita punya sound yang lebih lengkap, biar nanti itu menjadi progres di tahun 2025. Kita tidak tahu, tapi mungkin ya biarlah berkat Tuhan memberkati Bapak Ibu, saya dan saudara mengarungi dan menyongsong tahun 2025. Mungkin itu saya pengumuman. Ada dari panitia yang dipersilakan. Kita sama sekali lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk para pelayan yang sangat luar biasa ya. Ini meskipun perdana, ini kayak udah konser gak sih? Minggu depan konser gak sih? Oke, jadi sedikit tambahan dari panitia Natal. Berhubung karena telah seminggu lagi, jadi nanti pulang gereja nanti bisa dilatih untuk para pelayan yang akan melayani di acara Natal. Jam 1 mungkin ya, seperti singer, WL dan juga pemain musik. Nanti di jam 3 kita bisa latihan untuk drama. Untuk para pemuda nanti kita bisa latihan untuk drama dan juga vokal grup pemuda nanti di jam 3. Lalu berhubung karena seminggu lagi, jadi mungkin seminggu ini kita pakai benar-benar kan untuk mungkin dekor Natal, mungkin juga kita mempersiapkan latihan-latihan dan segala macamnya. Jadi seminggu ini kalau misalnya teman-teman ada waktu, kita bisa bareng-bareng nih ke gereja, bisa dekor Natal kah, kita latihan
vokal grup lagi. Jadi nanti kita bisa kontek-kontekan lewat grup aja gitu. Terus dress code kita, Bapak Ibu sekalian, dress code kita itu warna merah marun. Warna merah marun di acara tanggal 22 ya. Lalu karena juga ada door prize. Jadi door prize-nya itu kayak di tahun lalu aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan door prize boleh dikasih nanti sama panitia, atau mungkin kita bisa juga tukar kado. Kita bawa dari rumah masing-masing, kado dari rumah masing-masing. Gak usah terlalu mahal, gak usah kayak 1 juta ya, 100.000. Gak usah terlalu segede gitu, tapi murah aja, minimal 15.000 lah. Tapi jangan yang goceng juga ya. Masa nanti dikasih Indomie dibungkus pakai kertas kado. Jadi mungkin itu aja pengumuman dari panitia Natal. Ada yang ditambahkan, Pak Heri? Ada? Ke depan dulu lah. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu sekalian, karena telah seminggu kemarin kan sudah diberitahu ya bahwa janji iman itu terakhir dikumpulnya hari ini gitu. Jadi kalau misalnya merasa telah berjanji iman, boleh dikumpulkan kepada panitia Natal supaya mempersiapkan kita dalam mempersiapkan Natal lebih baik lagi. Haleluya. Saya undang jemaat hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita mau mengumpulkan korban persembahan sambil bersalam-salaman. Kita angkat pujian, nyalakan api. Mungkin kalau misalnya bersama-sama pemain mesin ini jangan salamin dulu ya. Jadi agak susah nanti kacau mesin. Oke, saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan pujian nyalakan apimu. Haleluya. Lepas bersama tak terhambat, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berhenti sampai akhir.